Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Tuan, Anda akhirnya kembali. Little Hu Immortal sudah menunggu di depan gerbang bintang dan ketika Fang Yuan muncul, dia segera melompat ke arahnya dan memeluk kakinya, menggosoknya dengan pipi kemerahannya yang lucu. Hehe, kamu telah bekerja keras selama hari-hari ini ketika aku tidak ada di sini. Fang Yuan tersenyum hangat dan dengan ringan membelai kepala Little Hu Immortal. Telinga rubah Little Hu Immortal sedikit menggigil, ekspresi bahagia muncul di wajahnya dan ekornya yang seputih salju mulai bergetar ringan di belakangnya. Ini, roh daratan. Jadi ini adalah tanah yang diberkati. Bai Yun Seng melangkah keluar dari gerbang bintang dari dekat mengejar Fang Yuan, dan terkejut melihat Little Hu Immortal. Dia telah mendengar Little Hu Immortal memanggil Fang Yuan sebagai Tuan. Fang Yuan hanyalah manusia, tetapi dia sudah memiliki tanah yang diberkati. Dalam sejarah, ada beberapa orang yang memiliki kekayaan seperti itu. Yang paling terkenal adalah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Dia beruntung mewarisi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ketika dia masih manusia. Dan dalam perjalanan kultivasinya kemudian, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sangat membantu. Haha, nama tanah yang diberkati ini adalah tanah yang diberkati Hu Immortal. Saya merebutnya secara paksa dari beberapa sekte benua tengah, di bawah perintah tuannya. Fang Yuan dengan bangga menjawab. Tatapan Bai Yun Seng segera berubah. Ada perbedaan antara abadi dan fana, tetapi saat ini, dia memandang Fang Yuan sebagai setara, bertanya, saya akan berasumsi bahwa proses merebut tanah yang diberkati ini sangat berbahaya, bukan? Tentu saja, bahkan sekarang ketika saya memikirkannya, saya masih memiliki ketakutan yang tersisa. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tapi pada akhirnya, pemenang mengambil semuanya sesederhana itu. Saya memperoleh tanah yang diberkati, menjadi pemenang terakhir. Semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya. Bai Yun Seng mengangguk, menghela nafas dalam hati, keuntungan ini terlalu besar. Tanah yang diberkati dengan roh tanah adalah lubang abadi dari Gu Immortal yang jatuh. Memiliki tanah yang diberkati seperti itu mirip dengan mewarisi bukaan abadi dan sumber daya kultivasi Gu Immortal. Secara bersamaan, kesan sifat berani Fang Yuan semakin dalam dengan tingkat lain di benak Bai Yun Seng. Tuan, siapa dia? Auranya kuat. Little Hu Immortal merasakan Bai Yun Seng penuh dengan aura Gu Immortal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang, mencengkeram celana Fang Yuan, tampak agak gugup dan waspada. Tenang, dia ada di pihak kita, dan ada di sini untuk membantu kita menyelamatkan Gunung Danghun. Fang Yuan menghibur Little Hu Immortal, bawa kami ke Gunung Danghun. Mata Hu Immortal kecil berbinar setelah mendengar ini. Dia mempercayai kata-kata tuannya tanpa syarat. Dia segera lengah dan menghilang di tempat, membawa Fang Yuan dan Bai Yun Seng bersamanya. Saat berikutnya, Fang Yuan dan Bai Yun Seng diteleportasi ke pusat tanah yang diberkati, lokasi Gunung Danghun. Gunung Danghun telah berubah bentuk sepenuhnya karena korosi lumpur bubur. Hanya gundukan kecil yang tersisa dari Gunung Danghun yang tinggi. Istana Danghun, yang sebelumnya berada di Gunung Danghun, secara alami telah dihancurkan. Tuan, jika Anda tiba nanti, Anda tidak akan bisa melihat Gunung Danghun. Hu abadi kecil berkata dengan suara sedih. Fang Yuan dengan ringan membelai kepalanya, lalu melihat ke arah Bai Yun Seng. Bai Yun Seng adalah orang pintar dan dari adegan ini bersama dengan kata-kata Fang Yuan sebelumnya, dia bisa menebak niat Fang Yuan membawanya ke sini. Dia mengangguk ke arah Fang Yuan, sebelum mengeluarkan lanskap seperti sebelumnya Gu dari bukaannya. Segera, aura Gu abadi yang melonjak memenuhi sekelilingnya. Ini adalah mata cerah Little Hu Immortal terbuka lebar pada pertemuan pertama dengan lanskap seperti sebelumnya Gu. Lanskap seperti sebelumnya Gu seperti kepik, seukuran kepalan tangan dan memiliki warna batu giok hijau. Cangkangnya yang bulat diukir dengan pola alami, setengah dari pola menggambarkan sungai dan danau yang berputar dan berputar, mengalir terus-menerus, sementara separuh lainnya adalah gunung dan bukit, terjal dan saling berlapis.
Bai Yun Seng berteriak pelan, manik-manik esensi abadi anggur hijau berubah menjadi aliran cahaya yang langsung mengalir ke lanskap seperti sebelumnya Gu. Gu abadi tiba-tiba meledak dengan cahaya giok hijau yang melonjak ke ketinggian yang ekstrim, memancarkan cahaya yang tidak bisa dilihat orang dengan saksama. Pancaran cahaya menutupi Gunung Danghun yang tersisa. Korosi lumpur bubur di Gunung Danghun segera berhenti di bawah penerangan lampu hijau. Kekuatan immortal Gu Gruel Mat dengan cepat dinetralkan dan kemudian dikalahkan. Lampu hijau berangsur-angsur meredup, Bai Yun Seng kemudian melemparkan manik-manik esensi abadi anggur hijau lainnya. Cahaya hijau menyala lagi, menutupi Gunung Danghun yang hancur dan terus membersihkannya. Gunung Danghun seukuran gundukan kecil mulai tumbuh dan menguat dengan kecepatan yang terlihat di bawah cahaya. Gunung Danghun berubah kembali. Hu abadi kecil bertepuk tangan kecilnya, berjingkrak dengan gembira. Tapi pemandangan yang bagus tidak berlangsung lama, Gunung Danghun hanya pulih 20% ketika lampu hijau melemah lagi. Ekspresi Bai Yun Seng sedikit berubah, gunung macam apa ini? Itu benar-benar menghabiskan esensi abadi anggur hijau. Dia mampu membuat 36 manik-manik esensi abadi anggur hijau dalam kenaikannya ke Gu Immortal. Tapi kemudian, menggunakan gerakan Gu dengan gila-gilaan untuk menghindari bola petir yang kacau menghabiskan satu manik-manik esensi abadi. Kemudian di bukaan abadinya sendiri, untuk menahan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi setelah pembentukan Gu abadi, dia terus mengaktifkan lanskap seperti sebelumnya Gu untuk mengembalikan bukaannya ke kondisi sebelumnya, menghabiskan 3 manik-manik utuh di atasnya. Bai Yun Seng memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa berharganya esensi abadi, sekarang dia baru saja mulai memulihkan Gunung Danghun tetapi telah menghabiskan 2 manik-manik esensi abadi. Pada tingkat ini, dia setidaknya harus menghabiskan 5 hingga 6 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan tersenyum, Gunung Danghun. Gunung Danghun. Ketika Bai Yun Seng mendengar nama itu, ekspresinya mengalami perubahan besar, matanya terbuka lebar dan dia berbicara dengan nada terkejut, mungkinkah? Itu memang yang ada di kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, bagaimana mungkin ada Gunung Danghun lainnya? Fang Yuan tertawa. Untuk berpikir aku benar-benar akan bisa melihat Gunung Danghun yang legendaris. Ini adalah tanah suci pembudidaya jalan jiwa yang dipuji yang mulia iblis jiwa spektral tanpa henti. Bai Yun Seng sangat tersentuh saat dia terus berseru kagum. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk menyaksikan sesuatu yang legenda seperti itu. Ketika dia melirik Fang Yuan, tatapan Bai Yun Seng mengalami perubahan halus lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi diam-diam menggunakan manik-manik ketiga dari esensi abadi untuk mempertahankan aktivasi lanskap seperti sebelumnya Gu. Kali ini, Gunung Danghun dipulihkan menjadi 40% sebelum lampu hijau meredup. Bai Yun Seng menggunakan manik-manik keempat, lalu manik-manik kelima dan akhirnya manik-manik keenam sebelum Gunung Danghun pulih sepenuhnya. Ini benar-benar Gunung Danghun, membutuhkan 6 manik-manik utuh esensi abadi anggur hijau untuk pulih sepenuhnya. Bai Yun Seng bergumam sambil melihat gunung tinggi di depannya. Gunung Danghun sangat indah, pegunungan biasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Itu adalah gunung kristal merah muda, memancarkan cahaya mimpi yang tak terlupakan. Tiang, Tuan, penyakit Gunung Danghun telah diobati. Mata Little Hu Immortal telah memerah, isak tangis isak. Dia menangis kegembiraan, sebelum menundukkan kepalanya dan menggunakan tangan kecilnya yang halus untuk menyeka air matanya. Fang Yuan juga menghirup udara keruh ketika dia menatap Gunung Danghun. Sekarang, tujuan untuk menyusup ke dataran utara akhirnya tercapai. Begitu banyak siang dan malam usaha, mengambil risiko di medan perang, menyamar, memeras otaknya untuk merencanakan, mereka semua tidak. Pada saat ini, api yang membumbung tinggi membara di hati Fang Yuan. Api yang menyala ini memiliki nama, ambisi. Memulihkan Gunung Danghun tidak bisa lagi memuaskan nafsu makannya. Masih ada peluang yang tersisa di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Apalagi sekarang, surat wasiat Giant Sun dikeluarkan dari menara, 88 gedung yang sejati telah menjadi mirip dengan objek tanpa pemilik. Bahkan jika emosi palsu maukah palsu Gu adalah Gu abadi dan sulit ditangkap, Fang Yuan telah menggunakan lidah peraknya untuk mendapatkan kepercayaan Bai Yun Seng, berhasil mengikat kekuatan pertempuran penting yang dapat memengaruhi situasi.
Ketika saatnya tiba, menggunakan kehendak Gu immortal, dengan paksa menyempurnakan emosi palsu kehendak palsu Gu bukanlah hal yang mustahil. Ayo pergi, kembali ke dataran utara. Fang Yuan datang dan pergi dengan cepat, dengan Bai Yun Seng di belakangnya. Sebelum pergi, dia menyerahkan katak jiwa pemakaman kepada Little Hu Immortal. Kodok jiwa pemakaman adalah penyimpanan yang digunakan Gu untuk menyimpan jiwa. Ada jiwa manusia dan binatang buas, dan sebagian besar dikumpulkan oleh Fang Yuan dari medan perang. Ini akan berubah menjadi sejumlah besar nyali Gu melalui Gunung Danghun. Ketika mereka kembali ke gedung 88 yang sejati, kunang-kunang bintang Gu yang mendukung gerbang bintang sudah menghabiskan lebih dari setengahnya. Fang Yuan dengan cepat menyimpan apa yang tersisa ke dalam bukaannya. Sangat sulit untuk mengumpulkan kunang-kunang bintang Gu. Jumlah saat ini hanya bisa mendukung satu aktivasi gerbang bintang lagi. Kami kembali lagi. Bai Yun Seng sangat tersentuh. Dalam perjalanan ini, dia langsung pergi dari dataran utara ke benua tengah dan kembali ke dataran utara dari benua tengah. Itu benar-benar perjalanan mengabaikan jarak, dia merasa seperti dia bebas pergi kemana saja di dunia. Bai Yun Seng hanya mendengar tentang Gu bumi lubang dan menghubungkan surga Gu dalam metode yang memungkinkan seseorang untuk terhubung antara tanah yang diberkati dan surga gua. Dia belum pernah mendengar tentang metode yang digunakan Fang Yuan. Mungkin hanya orang-orang seperti adik laki-laki keenam yang layak untuk metode mistis seperti itu. Mungkin ini diberikan kepadanya oleh tuannya. Bai Yun Seng semakin mempercayai Fang Yuan setelah perjalanan ke tanah berkah Hu Immortal. Fang Yuan hanyalah manusia saat ini, tetapi dia memiliki tanah yang diberkati, ini dengan sendirinya cukup untuk membuktikan banyak masalah. Pemandangan indah Gunung Danghun bahkan lebih dalam terpatri di benak Bai Yun Seng. Melihat adalah percaya. Bai Yun Seng tidak punya pilihan selain mempercayainya. Fang Yuan pertama kali mengungkapkan penampilan aslinya, kemudian menggunakan umur Gu, mengungkapkan informasi rahasia untuk mendapatkan kepercayaan Bai Yun Seng. Fang Yuan juga telah menyelesaikan keraguan di hati Bai Yun Seng, mengapa gedung yang sejati telah membantunya menanggung kesengsaraan tanpa sajak atau alasan. Kata-kata Fang Yuan dan bukti yang dia tunjukkan kepada Bai Yun Seng hampir semuanya benar, kecuali kebohongan di titik-titik penting. 9 kebenaran dan 1 kebohongan, kebohongan pada akhirnya akan menjadi kebenaran. Terutama ketika kebohongan ini melibatkan rahasia terdalam Bai Yun Seng. Bai Yun Seng tidak pernah mengungkapkannya kepada orang luar, sementara Fang Yuan mengetahuinya dengan pencarian jiwa. Di antara semua ini, keajaiban sejati terletak pada Fang Yuan yang memahami psikologi Bai Yun Seng sepenuhnya. Bai Yun Seng merasa sangat bersalah setelah mengkhianati Gao Yang dan Zhu Zai, dia menyangkal nilai keberadaannya sendiri. Di bawah rangsangan, dia melewati kenaikan Gu Immortal dan bahkan menyerang menuju kesengsaraan, berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tetapi ketika dia berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi Gu Immortal, dia berdiri pada ketinggian yang sama sekali baru, melihat pemandangan yang berbeda. Pikirannya hidup kembali, dan setelah melewati kesengsaraan dengan banyak kesulitan serta mendapatkan tanah yang diberkati bukaan abadinya, dia tidak ingin mati lagi. Dia ingin membuat awal yang baru. Tapi dia memiliki masalah yang belum terselesaikan yang menarik hatinya. Dia membutuhkan harapan, dia membutuhkan pengakuan. Bai Yun Seng sendiri tidak menyadari kebutuhan psikologis ini. Tapi Fang Yuan sadar dan memberinya pengakuan ini. Pengakuan Fang Yuan, dengan cara tertentu, mewakili pengakuan tuannya. Dan Bai Yun Seng sangat menghormati dermawannya. Pengakuan tuannya membuatnya merasa ada nilai dalam dirinya hidup. Kekuatan misterius dan lingkungan yang sama sekali baru menarik minatnya. Dia telah berada di puncak manusia dan telah mengalami semua yang dapat disediakan oleh dunia fana, tetapi dalam perjalanan abadi, dia adalah seorang anak yang baru saja mulai bergerak. Umur 15 tahun Gu ada di sakunya. Dia tidak lagi khawatir dan bersalah. Dia memilih untuk mempercayai Fang Yuan, bukan hanya karena Fang Yuan menjelaskan semuanya dan tidak banyak bukti yang bisa dia bantah, tetapi yang lebih penting lagi. Di lubuk hatinya, dia ingin percaya pada Fang Yuan. Setiap orang yang ditipu, apakah karena mereka bodoh? Tidak, itu hanya karena mereka ingin mempercayainya dari lubuk hati mereka. Ini, Gu abadimu. Bai Yun Seng melemparkan perjalanan abadi tetap dan hantu beruang terbang Gu ke Fang Yuan.
Fang Yuan dengan acuh tak acuh menerimanya, sikap santai terhadap Immortal Gu ini menyebabkan riak lain di hati dan kepercayaan Bai Yunseng. Tapi dia menerima keterkejutan besar ketika Fang Yuan mengeluarkan token pemilik kaca, karena pada saat berikutnya, dia muncul di babak lain. Pohon-pohon tinggi dan kuno ada di mana-mana. Fang Yuan dan Bai Yunseng berada di dalam hutan lebat. Raungan dan lolongan saling terkait, pohon-pohon raksasa mencabut akarnya dan berdiri, berubah menjadi manusia pohon tinggi. Dalam beberapa saat, Fang Yuan dan Bai Yunseng dikelilingi oleh manusia pohon satu demi satu. Bai Yunseng memiliki ekspresi muram, satu manusia pohon bukanlah apa-apa baginya, tetapi jumlah manusia pohon di sini sangat mencengangkan, dan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya akan mengharuskannya membayar harga yang signifikan. Tapi saat berikutnya, Fang Yuan dengan ringan melambaikan token pemilik kacanya, dan putaran ini segera berada di bawah kendalinya. Para manusia pohon berhenti bergerak maju, niat membunuh mereka hilang. Seolah-olah tidak pernah ada di sana. Sementara Bai Yunseng mengenakan ekspresi tercengang, Fang Yuan meraih lengannya dan langsung berteleportasi di depan Hei Loulan dan Ma Hongyun. Sudah ada perubahan besar dalam situasi di sini. Frost Jade Peacock setengah tergeletak di tanah, dengan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun bergemuruh di bawah sayapnya. Di sekelilingnya ada lapis demi lapisan manusia pohon yang mengungkapkan serangan gila. Hei Loulan bertarung di dekatnya dengan emosi palsu-palsu Wilgu bertumpu di bahunya. Dia memblokir serangan manusia pohon sambil juga melancarkan serangan ke Ma Hongyun dan Zhao Lianyun pada saat yang bersamaan. Tapi serangan ini diblokir oleh penghalang cahaya dari Frost Jade Peacock bahkan sebelum mereka bisa mencapai target mereka. Tuan Hei Loulan, kamu juga diserang oleh manusia pohon, situasimu sama dengan kami. Kami tidak memiliki kebencian atau keluhan di antara kami, mengapa Anda harus mencoba membunuh kami? Ma Hongyun berteriak. Hei Loulan mendengus, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan leluhur tua? Gadismu adalah iblis dunia lain dengan latar belakang misterius dan akan menjadi penyebab bencana tanpa akhir, ia harus dihilangkan. Siapa yang tahu jika dia dan peniru Chang San Yin berada di sisi yang sama? Leluhur tua hendak menyerangnya lebih awal, tetapi tiba-tiba menghilang karena kecelakaan. Anda memiliki garis keturunan matahari raksasa, Anda adalah orang dari dataran utara, kamu sebenarnya tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, kamu berani melindungi iblis dunia lain. Ma Hongyun sangat marah dan segera membalas, dia bukan iblis dunia lain yang kalian semua klaim, dia tidak bersalah. Tuan Hei Loulan, jangan siakan kekuatanmu dengan, kami telah menerima pengakuan roh tanah, dengan roh tanah bersama kami, kamu tidak bisa membunuh kami. Ketika kehendak matahari raksasa terlempar keluar dari menara, putaran ini tidak memiliki pengontrol dan dioperasikan dengan sendirinya, para manusia pohon memperlakukan roh tanah, Ma Hongyun dan yang lainnya sebagai penantang yang menantang putaran. Hei Loulan ingin membunuh Zhao Lianyun sebagai pengganti kehendak Giant Sun. Ma Hongyun siap menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkannya, yang sangat mengguncang hati Zhao Lianyun dan dia mulai merasakan cinta sejati padanya. Ma Hongyun telah memperlakukan Zhao Lianyun dengan perasaan yang sungguh-sungguh, keduanya saling mencintai, dan roh tanah mengakui mereka sebagai tuannya sendiri. Dalam situasi berbahaya ini, roh tanah mengangkat penghalang pertahanan di sekitar mereka, melindungi mereka dari serangan fatal manusia pohon dan Hei Loulan. Adapun Chang Li, dia sudah meninggal dengan menyedihkan di bawah serangan para manusia pohon. Fang Yuan dan Bai Yunseng muncul di mahkota manusia pohon, mengamati situasi pertempuran. Ma Hongyun, dia benar-benar mendapatkan pengakuan roh tanah. Keberuntungan anjing anak ini benar-benar kuat. Fang Yuan bergumam dengan ekspresi yang kompleks. Kamu mengenalnya. Bai Yunseng agak heran karena dia tidak berpikir Grand Fang Yuan akan benar-benar mengenali karakter kecil tahap awal peringkat 3 ini. Ini kamu. Hei Loulan dengan cepat merasakan Fang Yuan dan Bai Yunseng yang jauh, matanya terbuka lebar saat dia dengan cepat melompat mundur seperti dia menghadapi musuh besar. Matanya berkedut dan hatinya sudah tenggelam. Keinginan Giant Sun tiba-tiba menghilang, dan pria misterius yang menyamar sebagai Chang San Yin muncul dengan Gu Immortal Bai Yunseng berdiri di sampingnya, dan keduanya tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat pada saat itu. Ini sangat tidak menguntungkan Hei Loulan. Ma Hongyun, bagaimanapun, tidak merasakan apa-apa.
Penghalang pertahanan yang dibangkitkan oleh roh darat menyusut terus-menerus saat diserang oleh manusia pohon yang tak terhitung jumlahnya. Pandangannya dan Zhao Lianyun terhalang oleh jumlah pohon dan dedaunan yang lebat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Yun Seng bertanya dengan tenang sambil melirik ke arah Hei Loulan yang suram. Fang Yuan mencibir, kami membutuhkan roh tanah-tanah yang diberkati istana kekaisaran, kekuatan merak Giok Frost untuk menggulingkan gedung yang sejati. Merak Giok Frost mungkin sudah mengenali tuannya, tetapi karena kehendak matahari raksasa tidak ada, segel di atasnya tidak dimanipulasi dan hampir tidak bertahan. Sebagian besar kekuatannya telah disegel lagi. Penghalang pertahanan juga berada di ambang kehancuran dan tidak akan bisa menghalangi saya. Saya akan membunuh Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Anda pergi berurusan dengan Hei Loulan dan merebut emosi palsu Wilgu palsu, saya percaya itu tidak akan menjadi masalah dengan kekuatan pertempuran Gu Immortal Anda. Ayo pindah, kita tidak punya banyak waktu. Abadi dan fana sangat berbeda, seperti jurang lebar yang memisahkan mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Bai Yun Seng tersenyum ringan, bergerak dengan elegan menuju Hei Loulan. Fang Yuan langsung menembak ke depan ke arah Ma Hongyun. Manusia pohon di sekitarnya mengikutinya di bawah kendalinya. Sayang sekali, Ma Hongyun, awalnya aku ingin menggunakannya sebagai kunci untuk mengendalikan peristiwa di masa depan. Tapi siapa yang menyuruhmu menghalangi jalanku? Tidak peduli seberapa baik keberuntunganmu, kematianmu pasti hari ini. Niat membunuh yang penuh di hatinya muncul sebagai senyum jahat di wajah Fang Yuan. Bam bam bam. 3 manusia pohon setinggi 10 meter mengangkat tinju seperti palu mereka saat mereka menyerang berkali-kali, menabrak penghalang cahaya. Frost Jade Peacock berteriak sedih. Sayapnya yang besar disegel oleh emas, hanya kepala roh tanah yang masih terbuka. Tuanku, aku tidak bisa bertahan lagi. Roh darat menghela nafas, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Penghalang cahaya semakin lemah, dan di bawah serangan tak berujung para manusia pohon, itu diambang runtuh. Yang lebih menakutkan adalah, Fang Yuan mendekat. Tanah yang diberkati istana kekaisaran sudah dalam kondisi buruk, dan roh tanah, Frost Jade Peacock, disegel, kekuatan penghalang yang tersisa tidak menjadi masalah bagi Fang Yuan, dia bisa menerobosnya kapan saja. Ancaman fatal telah tiba, tetapi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun masih tidak tahu. Meskipun mereka tidak bisa merasakan Fang Yuan, aura kematian yang tebal mencekik mereka. Zhao Lianyun terdiam dan tidak berbicara, dia bersembunyi di pelukan Ma Hongyun saat dia menutup matanya. Bagaimanapun, dia adalah wanita biasa. Ma Hongyun terus menghiburnya dengan suara lembut, meskipun dia sendiri tidak merasakan harapan. Sudah berakhir. Fang Yuan melesat seperti kilat, menginjak ranting dan cabang saat dia memasuki lapisan terdalam pengepungan manusia pohon. Tetapi tepat ketika dia hendak melakukan pukulan akhir, saat dia sedang menyerang, Mo Yao berteriak di kepalanya, aura ini, tunggu, berhenti dengan cepat. Apa itu? Momentum Fang Yuan hilang, dia berhenti di area tinggi di pohon saat dia bertanya dengan curiga. Sejak keinginan Mo Yao memasuki kepalanya, dia belum pernah merasakan emosi yang begitu intens darinya sebelumnya. Pada saat ini, Mo Yao menunjukkan dirinya di benak Fang Yuan. Dia meneteskan air mata di sekujur wajahnya saat tubuhnya yang ramping menggigil, dia bergumam, aura ini, tidak ada kesalahan, sama sekali tidak ada kesalahan. Ini adalah aura keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Keberuntungan menyaingi surga Gu. Jantung Fang Yuan melonjak, seperti yang segera dia ingat. Mo Yao telah meneliti secara mendalam tentang 88 gedung yang sejati dalam hidupnya, mengambil risiko besar untuk memasuki domain terpencil warisan sejati untuk kekasihnya Bo King. Motif aslinya adalah untuk mendapatkan warisan sejati tertinggi dari jalan keberuntungan, dia ingin mencuri kekayaan yang menyaingi surga Gu di dalamnya. Namun pada akhirnya, dia hanya berhasil sebagian. Saat dia menghabiskan banyak usaha dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mampu menciptakan celah di jalur keberuntungan warisan sejati. Namun, keberuntungan yang menyaingi surga Gu terbang ke celah ini dan menghilang ke udara tipis. Tapi Mo Yao tidak kembali dengan tangan kosong, dia memperoleh sebagian dari detail warisan jalur keberuntungan. Dikombinasikan dengan fondasi Grandmaster jalur penyempurnaannya, dia akhirnya menyempurnakan bencana yang memberi isyarat kepada Gu.
Tapi bencana yang memanggil Gu lebih rendah dari keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Mo Yao menggunakannya untuk membantu Bo King dengan kesengsaraannya, dan pada akhirnya keduanya meninggal. Akhirnya, Fang Yuan menemukan warisan Mo Yao dan bencana halus memanggil Gu sekali lagi, menerima permintaan Mo Yao untuk mengembalikan paviliun air rumah Gu peringkat 7 ke rumah afinitas roh. Sekarang, Mo Yao merasakan aura keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Ini adalah Gu abadi penting yang gagal dia peroleh setelah menghabiskan seluruh hidupnya dan melakukan upaya yang tak terukur. Dapat dimengerti bahwa dia menjadi begitu gelisah dan emosional. Keberuntungan yang menyaingi surga, aura Gu ada pada anak ini. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya, Mo Yao, menghabiskan seluruh hidup saya dan hampir mati di wilayah terpencil, tetapi akhirnya keberuntungan yang menyaingi surga Gu melarikan diri dan pemuda anak ini mendapatkannya secara kebetulan. Hehehe, apakah ini hidup? Mo Yao mengangkat kepalanya dan menghela nafas, saat dia tertawa dan menangis, nadanya sangat sedih. Fang Yuan menyipitkan mata, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia bertanya dalam hatinya, itu berarti keberuntungan yang menyaingi surga Gu saat ini ada di Ma Hongyun. Bisakah Anda mengkonfirmasi itu? Tentu saja, aku tidak akan pernah bisa melupakan aura keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Mo Yao menjawab tanpa ragu-ragu. Dia melanjutkan dan berkata, keberuntungan yang menyaingi surga Gu adalah pengeluaran 1 kali peringkat 8 Gu. Ini tidak berbentuk dan halus, pada dasarnya adalah bongkahan keberuntungan, sangat sulit untuk ditangkap dengan metode biasa. Saat itu, tubuh utama saya tidak dapat menangkapnya, sehingga berhasil terbang menjauh dari tempat kejadian dan menghilang tanpa jejak. Bahkan gedung yang sejati tidak bisa menjebaknya. Ia pasti melarikan diri ke dataran utara, berkeliaran sampai mendarat di anak itu. Jadi ini adalah pengeluaran 1 kali Gu. Fang Yuan sangat kecewa. Keberuntungan yang menyaingi surga Gu adalah harta terbesar dalam warisan jalur keberuntungan yang mulia abadi matahari raksasa, itu memiliki nilai yang sangat besar. Fang Yuan tidak dapat memperoleh keuntungan di domain terpencil warisan sejati, tetapi jika dia bisa mengambil kekayaan yang menyaingi surga Gu dari Ma Hongyun, itu akan menjadi yang terbaik. Namun sayangnya, keberuntungan yang menyaingi surga hanya bisa digunakan sekali sebelum lenyap. Fang Yuan, kamu harus berhati-hati. Keberuntungan yang menyaingi surga Gu sangat istimewa, saat itu Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa memiliki pertemuan kebetulan tanpa henti. Dari waktu ke waktu dia akan mengubah bencana menjadi berkah, dia tanpa henti memiliki keberuntungan besar, dan dia sangat mengandalkan Gu ini. Ma Hongyun dipengaruhi oleh keberuntungan yang menyaingi surga Gu, dia adalah anak keberuntungan sejati. Keberuntungannya, bisa dikatakan berada di peringkat nomor 1 di 5 wilayah. Keberuntungan yang dimiliki Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa saat itu sangat mungkin akan direplikasi dalam dirinya. Meskipun keberuntungan tidak berbentuk dan halus, itu adalah bagian dari kekuatan dan tidak dapat diremehkan. Mo Yao dengan cepat berkata dengan cemas. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Fang Yuan menahan niat membunuhnya, ekspresinya menjadi dingin saat dia berhenti di cabang pohon, tidak menyerang secara tiba-tiba. Dia melihat ke bawah dari atas, ke arah Ma Hongyun dan yang lainnya, membiarkan manusia pohon di bawahnya menyerang. Sebenarnya, keduanya tidak terlalu jauh satu sama lain, tetapi bahkan Frost Jade Peacock tidak menemukannya. Ini menunjukkan betapa lemahnya roh tanah saat ini. Sekilas jelas bahwa kedua belah pihak memiliki perbedaan kekuatan yang besar, tampaknya kemenangan sudah di depan mata, dan membunuh Ma Hongyun sangat mudah. Tapi Fang Yuan tidak berpikir begitu, dia pernah menjadi Gu Immortal, penglihatannya melampaui manusia. Dia mengerti, yang disebut jalan ini, jalan kebijaksanaan, jalur pemurnian, jalur logam, jalur waktu dan lain-lain, mereka tampak seperti kombinasi dari serangkaian kompleks cacing Gu yang dikumpulkan bersama, tetapi pada kenyataannya, mereka adalah penguraian pemahaman seseorang terhadap langit dan bumi, menuju misteri alam semesta. Jalur keberuntungan sama. Berdasarkan contoh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, orang dapat melihat bahwa jalan keberuntungan, bahkan dibandingkan dengan jalan lain, dapat menjelaskan lebih dalam misteri langit dan bumi dalam beberapa aspek. Fang Yuan tidak pernah meremehkan Ma Hongyun, dia selalu waspada terhadapnya. Karena kenangan kehidupan sebelumnya membuatnya mengerti seberapa tinggi pencapaian masa depan Ma Hongyun.
Di kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun menjadi pilar dataran utara, pemimpin yang menahan serangan benua tengah Gu Immortals. Ketika Fang Yuan terbunuh oleh rentetan Gu Immortals, dia masih tumbuh dan berkembang. Fang Yuan tahu tentang pertumbuhan Ma Hongyun, dan sekarang dia akhirnya mengerti asal-usul surga Ma Hongyun yang menentang keberuntungan. Itu adalah pencapaian terbesar yang mulia abadi matahari raksasa dalam jalur keberuntungan, keberuntungan menyaingi surga Gu. Dan penyebab semua ini adalah Mo Yao yang ada di benaknya. Keberuntungan tidak memiliki bentuk fisik apapun, dan itu tidak bisa disentuh, tetapi Fang Yuan tahu kemampuan kekuatan mistis ini. Tidak heran keinginan Giant Sun sengaja memilih Hei Loulan dan Ma Hongyun sebagai orang-orang untuk menjadi penguasa roh tanah. Hei Loulan adalah orang terkuat di antara keturunan garis keturunannya, sedangkan Ma Hongyun memiliki kekayaan yang menyaingi surga Gu. Fang Yuan merasa bahwa situasi ini merepotkan. Meskipun Ma Hongyun adalah Master Gu peringkat 3 yang kecil, dia memiliki kekuatan Gu abadi peringkat 8 yang melindunginya. Gu abadi peringkat 8, hanya lebih rendah dari peringkat 9, seperti Gu kebijaksanaan dan kekuatan Gu legenda. Itu memiliki kekuatan yang tidak masuk akal dan tak terbayangkan, siapapun yang meremehkannya akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Fang Yuan hanyalah manusia, saat itu di domain terpencil warisan sejati, dia bahkan tidak bisa mendekati Ki Gu manusia peringkat 7, belum lagi keberuntungan peringkat 8 yang menyaingi surga Gu. Ma Hongyun tampak tidak berbahaya, tetapi dalam semua pengalamannya, kapan dia pernah menderita kerugian sejati? Setiap kali, dia mendapat manfaat dari kesulitan dan mengalami pertemuan kebetulan tanpa akhir, semua orang yang ingin menyakiti atau membunuhnya menghadapi akhir yang mengerikan. Meskipun setiap kali dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, tetapi akan selalu ada kekuatan atau kecelakaan eksternal, bersama dengan serangkaian kebetulan kecil, semua ini ditambahkan bersama-sama untuk membentuk kekuatan yang mengejutkan. Fang Yuan tiba-tiba memikirkan kehendak Giant Sun. Sebelumnya, kehendak Giant Sun ingin memusnahkan Zhao Lianyun, tetapi Ma Hongyun melindunginya dengan nyawanya. Ini seolah-olah kehendak Giant Sun telah menjadi musuh Ma Hongyun. Saat kehendak matahari raksasa hendak menyerang, Fang Yuan muncul, menarik keluar gedung yang sejati dan menyebabkan kesengsaraan surgawi menyerangnya. Bahkan keinginan matahari raksasa menjadi mangsanya. Fang Yuan melihat ini dari sudut lain dan terkejut. Saya memiliki token pemilik kaca, saya dapat memeriksa situasi di dalam seluruh gedung 88 yang sejati. Mengapa saya tidak menyerang lebih awal? Sebenarnya, itu sama sekali tidak disengaja. Atau mungkin, saya mendengar bahwa Zhao Lianyun adalah iblis dunia lain dan ingin melindunginya, saya penasaran dan ingin menyelidiki ini. Fang Yuan mengingat adegan itu. Surat wasiat Giant Sun dikeluarkan dari gedung yang sejati, dia bisa dikatakan sebagai pelakunya. Tapi waktunya terlalu kebetulan, itu memungkinkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun untuk lolos dari kematian. Jika saya tiba-tiba menyerang Ma Hongyun, apakah saya akan seperti kehendak matahari raksasa, akankah kekuatan luar campur tangan, atau akankah kecelakaan terjadi? Fang Yuan meraih token pemilik kacanya, mempertimbangkan rencananya lagi. Tunggu. Fang Yuan memikirkannya lagi, apa yang saya dengar tentang masalah ini hanyalah pernyataan Mo Yao. Sepertinya kredibel, tetapi bagaimana jika dia berbohong padaku karena alasan khusus? Fang Yuan tiba-tiba memikirkan hal ini. Jadi, dia bertanya kepada Mo Yao di dalam hatinya, aneh, sebelumnya ketika saya menggunakan inspeksi keberuntungan Gu, saya mengamati keberuntungan semua orang di Istana Suci. Jika Ma Hongyun memiliki keberuntungan yang menyaingi surga Gu, mengapa saya tidak menemukannya? Saya hanya bisa melihat bahwa dua dengan keberuntungan tertinggi adalah Hei Loulan dan Bai Yunseng. Mo Yao sepertinya telah memprediksi pertanyaan ini, dia segera menjawab, apa yang aneh tentang ini? Keberuntungan yang menyaingi surga Gu adalah Gu abadi peringkat 8, Gu inspeksi keberuntungan Anda hanyalah Gu fana peringkat 5, Gu investigatif yang dapat memungkinkan Master Gu untuk melihat keberuntungan meskipun tidak berbentuk. Bagaimana Gu investigasi peringkat 5 dapat menemukan keberuntungan yang diciptakan oleh Gu abadi peringkat 8? Jika saya tidak dapat melihatnya, bagaimana saya bisa yakin bahwa Ma Hongyun memiliki kekayaan yang menyaingi pengaruh surga Gu padanya? Fang Yuan tidak mengalah, dia terus bertanya. Oh Fang Yuan, kamu terlalu curiga.
Mo Yao menghela nafas, segera menjawab, ada metode untuk memastikan. Yaitu menggunakan Gu investigasi dan memeriksa keberuntunganmu sendiri. Setiap kali kamu bertindak melawan anak keberuntungan, karena saling mempengaruhi antara keberuntungan, keberuntunganmu akan menjadi buruk, atau bahkan lebih buruk. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya seperti itu. Waktu terbatas, Fang Yuan segera menggunakan inspeksi keberuntungan Gu. Penglihatannya tiba-tiba berubah. Keberuntungan Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun agak kecil, mereka sama dengan orang biasa. Sementara itu, ada keberuntungan hitam besar, tingginya hampir 300 meter, cukup tinggi untuk menembus langit dan bumi. Aura keberuntungan hitam ini sangat gelap sehingga mencapai titik yang sangat menindas. Aura berbentuk peti mati menutupi Fang Yuan dengan erat. Sejak waktu yang tidak diketahui, aura hitam pada Fang Yuan menjadi jauh lebih besar dan jauh lebih dalam. Jauh, Bai Yun Sheng dan Hei Loulan terlibat dalam pertempuran yang intens. Aura keberuntungan keduanya sangat jelas. Di atas Hei Loulan masih ada aura keberuntungan biru yang memberikan perasaan abadi seperti pohon yang menjulang tinggi. Keberuntungan pada Bai Yun Sheng, bagaimanapun, lebih kecil dari sebelumnya, bahkan tidak seperenam dari jumlah aslinya, itu bukan lagi awan merah terang yang menyala, melainkan bayangan kabut malam yang tebal yang hampir tampak seperti awan gelap. Fang Yuan menggerakkan pandangannya kembali ke atasnya dan mulai menguji seperti yang dikatakan Mo Yao. Seperti yang dikatakan Mo Yao, setiap kali dia berpikir untuk menyerang Ma Hongyun, keberuntungan peti mati hitam padanya sedikit membesar dan bayangan gelapnya tampak menjadi lebih suram. Fang Yuan, kamu harus meninggalkan tempat bermasalah ini secepat mungkin. Keberuntungan peti mati hitam pada Anda saat ini terlalu padat dan terlalu menakutkan. Hidup Anda berada di bawah ancaman besar sekarang. Jangan meremehkan keberuntungan hanya karena itu halus, pikirkan saja kekuatan yang mulia abadi matahari raksasa yang tak tertandingi. Kamu sangat dalam bahaya sekarang, keberuntungan peti mati hitam belum bekerja dengan sihirnya, tetapi karma pada akhirnya akan menghantammu, hanya saja waktunya belum matang. Mo Yao terus membujuk Fang Yuan. Tapi Fang Yuan dengan dingin mendengus dan menjawab dengan kemauan tegas, meminta saya untuk mundur. Takut hanya karena nasib buruk. Hehe, bagaimana itu mungkin? Dia menyipitkan matanya, bibirnya sedikit melengkung, memperlihatkan giginya yang seputih salju saat dia melihat ke bawah dari penutup puncak pohon, tidak peduli seberapa buruk keberuntungannya, itu tidak bisa menyerangku secara langsung. Itu perlu mengandalkan pengaruh eksternal untuk membunuhku. Saat ini, di tempat ini, saya ingin melihat siapa yang bisa menghalangi saya. Niat membunuh melonjak dan menggelembung di hati Fang Yuan. Dia percaya pada kekuatan jalan keberuntungan, tetapi dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Dia perlu membunuh Ma Hongyun. Dia harus mencoba. Jika Fang Yuan meringkuk hanya karena keberuntungan, apakah itu sesuai dengan gayanya? Orang biasa akan merasa menyesal setelah menghadapi konsekuensinya, tetapi dia Fang Yuan tidak akan merasakannya. Apakah kamu sudah gila? Itu adalah peringkat 8 Gu abadi. Mo Yao berteriak ketika dia merasakan niat membunuh yang padat di Fang Yuan. Hehehe, justru karena musuhnya sekuat ini, pertempuran akan lebih menarik, bukan? Fang Yuan malah tertawa bebas. Saat ini, dia tidak lagi memiliki rambut pendek Chang San Yin, tetapi memiliki rambut hitam panjang yang berkibar bebas tertiup angin dan wajahnya mengungkapkan kecerobohan yang gila. Dia tidak pernah menentang menindas yang lemah, tetapi bahkan lebih dari itu, dia memiliki keberanian untuk melawan yang kuat. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Jika dia tidak mempertaruhkan semuanya saat ini, lalu kapan dia harus? Takdir menggoda laut yang bergejolak, serangga pengecut menghindari ombak dan mengalir di sepanjang arus. Seorang pria pemberani tidak membutuhkan banyak kebijaksanaan, tidak ada penyesalan atau rasa sakit bahkan jika tubuhnya hancur. Fang Yuan bergumam sebelum menahan suasana hatinya yang gila, ekspresinya berubah tenang. Diperbarui oleh novel full.com. Gila, kamu sudah gila. Mo Yao terus bergumam. Saat ini, niat membunuh Fang Yuan telah terakumulasi ke puncaknya. Aura keberuntungan peti mati hitam di atasnya kemudian mengembang 3 kali lipat dalam beberapa saat. Coba aku lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Keberuntungan menyaingi surga Gu, biarkan aku melihat kekuatanmu.
Fang Yuan membuat gerakan untuk menyerang. Boom! Ledakan terjadi. Arus angin agung yang diciptakannya membentuk angin kencang yang menekan dari kejauhan. Hei Loulan berdiri dengan tidak stabil, sementara Bai Yunseng bangkit dari kawah, darah segar mengalir dari mulutnya. Dia memandang Hei Loulan yang melayang di udara, keterkejutan terlihat di wajahnya, kamu sebenarnya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Hei Loulan menyerangnya lagi. Boom! Tanah bergetar dan debu melonjak di mana-mana. 10 fisik ekstrim. Pupil Fang Yuan menyusut saat dia menggumamkan jawaban menggantikan Bai Yunseng. Dia tidak pernah membayangkan Hei Loulan benar-benar memiliki 10 fisik ekstrim. Dan dari kelihatannya, itu sangat mungkin menjadi kekuatan besar fisik bela diri sejati dari 10 fisik ekstrim. Beberapa napas kemudian, bayangan terbang keluar dari debu. Itu adalah Bai Yunseng. Rambutnya berantakan, debu menutupi wajahnya, dadanya runtuh sampai mengungkapkan tulang-tulang putih yang mematikan. Darah menyembur keluar seperti mata air. Tapi lampu hijau segera menutupi tubuhnya, dan aliran darah segera berhenti, luka parah di tubuhnya juga dengan cepat pulih. Fang Yuan dan Bai Yunseng telah bertukar intel kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Dan dia tahu Bai Yunseng memiliki 2 Gu abadi, lanskap seperti sebelumnya Gu dan manusia seperti sebelum Gu. Namun, Bai Yunseng jelas tidak menggunakan Immortal Gu Men seperti sebelumnya, melainkan Gu penyembuhan biasa. Immortal Gu Men seperti sebelumnya membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan, dan memiliki efek yang sangat hebat, tetapi tidak mudah untuk mengumpulkan esensi abadi. Jadi, kecuali sebagai upaya terakhir, Gu Immortals tidak akan dengan mudah menggunakan Immortal Gu. Bai Yunseng, kamu adalah Gu abadi yang agung tetapi takut padaku, manusia. Raungan mengguncang langit dan bumi. Hei Loulan terbang ke langit dan mulai memburu Bai Yunseng. Aura 10 ekstrim yang begitu intens, mengerikan. Hei Loulan tidak hanya memiliki 10 fisik ekstrim, dia juga sudah diambang ledakan diri. Fang Yuan mampu menguraikan banyak detail sekarang. Saat itu di Gunung Qingmao, Fang Yuan telah mengandalkan fisik jiwa es gelap utara Bai Ningbing untuk melintasi alam dan melawan musuh yang kuat, dan membalikkan situasi. Bai Ningbing hanya peringkat 3 saat itu. Saat kultivasi 10 fisik ekstrim meningkat, kekuatan peledakan diri mereka akan meningkat tajam berkali-kali lipat. Ledakan diri dari tahap puncak peringkat 5 Hei Loulan akan tak tertandingi, sangat menakutkan bahkan membunuh Gu Immortals tidak akan menjadi masalah. Bai Yunseng memiliki ekspresi pahit di wajahnya, bahkan tanpa niat bertempur sedikit pun. Sebelumnya, 10 fisik ekstrim Hei Loulan disegel oleh batas kegelapan Gu abadi, bahkan tidak membocorkan jejak auranya. Sekarang dia telah merobek segelnya, auranya yang agung akan menyebabkan teror muncul di hati seseorang. Dia sekarang adalah bom besar berbentuk manusia, siapa yang berani mendekatinya? Bagaimana jika dia meledak? Bai Yunseng baru saja maju menjadi Gu Immortal, bukankah tidak adil jika dia dibunuh oleh Hei Loulan yang putus asa dalam kematiannya yang akan datang? Aku tidak pernah berpikir Hei Loulan benar-benar akan memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati dari 10 fisik ekstrim. Dan dia benar-benar berhasil tumbuh sejauh ini. Bai Yunseng melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia adalah seorang master terbang, dan jalur awannya Gu juga salah satu gerakan Gu yang lebih baik. Hei Loulan memburunya dari belakang tetapi hanya bisa melihat tak berdaya saat jarak di antara mereka semakin jauh. Gemuruh. Hei Loulan sangat marah, tiba-tiba melemparkan pukulan. Pukulan ini memiliki momentum yang menakutkan karena langsung memecahkan penghalang suara dan meledakkan udara di sekitarnya. Setelah pukulan ini, Qi Tinju tiba-tiba terbang keluar, membentuk sosok hantu jalur kekuatan. Fang Yuan juga telah menyerang dengan banyak hantu kekuatan binatang buas di perbatasan selatan, tetapi hantu yang dipanggil Hei Loulan tidak berbentuk binatang buas, melainkan berbentuk manusia. Dan hantu kekuatan manusia ini adalah gambaran nyata dari Hei Loulan. Tubuh gemuk seperti beruang, gigi seputih salju bergerigi yang seperti belati. Sepasang mata segitiga yang bersinar dengan kilauan jahat. Itu benar-benar Hei Loulan kedua. Bahkan jika aku menggabungkan semua hantu kekuatan binatang buas yang aku gunakan di perbatasan selatan, mereka mungkin bukan pasangan hantu kekuatan manusia. Kelopak mata Fang Yuan bergerak-gerak.
Dia memiliki kemampuan menghakimi yang luar biasa dan segera melihat kekuatan pertempuran yang sangat tinggi yang dimiliki hantu kekuatan manusia ini. Itu penuh dengan spiritualitas, begitu dipanggil, ia bisa mengejar musuh atas keinginannya sendiri. Ini adalah kekuatan fisik bela diri sejati kekuatan tinggi peringkat 5. Benar-benar menakutkan. Tapi betapa kuatnya kekuatan ini, Fang Yuan tidak bisa memperkirakannya dengan mudah. Kecuali dia secara pribadi pergi berperang dan mengalaminya sendiri. Tapi dia yakin kekuatan pertempuran yang menakutkan ini telah melampaui alam fana. Bahkan bisa dikatakan bahwa Hei Loulan saat ini berada dalam keadaan setengah langkah ke alam Gu Immortal. 10 fisik ekstrim awalnya memecah konvensi, mereka adalah eksistensi yang bisa menghancurkan lawan di alam yang sama. Kembali ke Gunung King Mao, Fang Yuan menggunakan 10 fisik ekstrim untuk bertahan dari cobaan berat. Tapi kali ini, 10 fisik ekstrim adalah musuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa Gu Master memperoleh peningkatan kualitatif dalam pertahanan tubuh mereka ketika mereka maju ke Gu Immortal, Bai Yun Seng akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bai Yun Seng baru saja maju ke Gu Immortal, dia belum mengumpulkan fondasi Gu Immortal. Selain itu, dia adalah Gu Master penyembuhan, tetapi harus menghadapi musuh tirani dan haus pertempuran seperti Hei Loulan. Untuk sesaat, pikiran bersinar di benak Fang Yuan seperti percikan api. Keuntungan terkuat dari Gu Immortal dibandingkan manusia terletak pada esensi purba mereka yang tidak terbatas. Tapi jalur kultivasi utama Hei Loulan adalah jalur kekuatan, yang mengandalkan esensi purba, paling sedikit di antara semua jalan, dan memiliki konsumsi esensi purba terendah. Keuntungan ini dengan demikian hampir tidak ada. Ada juga gerakan pembunuh Hei Loulan, itu benar-benar menuju ke arah baru yang inovatif, menciptakan hantu kekuatan manusia yang begitu hidup. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menciptakan 5 hingga 6 hantu kekuatan manusia. Hantu-hantu ini sama sekali tidak biasa, dipenuhi dengan spiritualitas, mereka benar-benar mengapit dan menghalangi jalur mundur Bai Yun Seng, ini benar-benar tak terbayangkan. Melepaskan hantu berbentuk manusia bukanlah hal yang mengejutkan. Poin krusialnya adalah dia bisa menciptakan hantu berbentuk manusia yang cerdas. Selain itu, semua hantu berbentuk manusia ini memiliki kekuatan yang mencengangkan. Kekuatan-kekuatan dan kebijaksanaan mereka bahkan membuat Fang Yuan merasa khawatir. Tidak heran Hei Loulan meninggal mendadak di kehidupan saya sebelumnya. Jadi itu karena dia memiliki 10 fisik ekstrim. Fang Yuan tiba-tiba menyadari. Meskipun dia telah terlahir kembali, itu tidak berarti dia tahu segalanya. Saat ini, tikungan tak terduga ini mengganggu rencananya. Sialan. Fang Yuan tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada token pemilik kaca. Menurut rencana awalnya, dia akan pergi dengan alur pemikiran kehendak. Matahari raksasa, menggunakan emosi palsu Gu untuk menaklukkan roh tanah dan menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran. Dia perlu menaklukkan emosi palsu-palsu Gu terlebih dahulu untuk mencapai ini. Namun, emosi palsu Gu adalah salah satu warisan sejati biasa dan berisi sebagian dari kehendak matahari raksasa di dalamnya. Bagaimana mungkin manusia biasa seperti Fang Yuan menyempurnakan kehendak yang mulia abadi? Hanya wasiat Gu Immortal yang memiliki kemungkinan seperti itu. Setelah itu, Fang Yuan menggunakan kefasihannya untuk menipu Bai Yun Seng menjadi sekutunya, itu untuk memanfaatkan keinginannya untuk menyempurnakan emosi palsu Will Gu. Tetapi ketika dia kembali ke gedung yang sejati, situasinya telah berubah di luar dugaannya. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun memperoleh pengakuan Frost Jade Peacock, menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran. Kondisi Frost Jade Peacock untuk mengenali tuannya adalah pasangan Gu Master yang harus memiliki cinta sejati satu sama lain. Ma Hongyun adalah Master Gu peringkat 3, tetapi Zhao Lianyun masih seorang gadis muda dan belum memulai perjalanan kultivasinya. Namun, dia masih diakui sebagai Master. Ini menunjukkan kondisi, Gu Master, hanya berbicara tentang bakat. Selama orang tersebut memiliki kemungkinan untuk menjadi Gu Master, mereka bisa menerima pengakuan. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Zhao Lianyun adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, dia secara alami memiliki bakat kultivasi yang kuat. Detail kecil ini tidak layak untuk diperdebatkan. Menurut Fang Yuan, yang perlu dia lakukan adalah dua hal. Pertama adalah merebut emosi palsu kemauan Gu.
Itu ada di Hei Loulan, dan Fang Yuan telah memberikan tugas ini kepada Bai Yun Seng. Kedua adalah membunuh Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Selama dia membunuh mereka, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan kembali ke keadaan tanpa pemilik. Setelah sepenuhnya dua hal ini, Bai Yun Seng dapat membantu Fang Yuan untuk menyempurnakan emosi palsu Will Gu palsu dan mengendalikan roh tanah. Bahkan jika kehendak Giant Sun kembali saat itu, Fang Yuan memiliki modal untuk bersaing melawannya. Namun, saat ini, tidak satu pun dari dua tujuan ini tercapai. Hei Loulan mengungkapkan kartu trufnya yang sebenarnya, menunjukkan bahwa dia memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim dan hampir meledak diri, itu memiliki kekuatan pertempuran yang mengejutkan, dengan dia berhasil menekan Gu Immortal Bai Yun Seng, dan dia mengejarnya. Ini cukup mengejutkan, tetapi setelah beberapa pertimbangan, itu tidak aneh. Jika dia tidak mengalahkan Hei Loulan, dia tidak akan mendapatkan emosi palsu akan Gu. Tanpa emosi palsu-palsu akan Gu, bagaimana saya akan menaklukkan roh tanah? Brengsek. Fang Yuan mengertakkan gigi. Rencananya hancur. Apakah ini kekuatan keberuntungan yang menyaingi surga? Saat saya ingin menyerang, kecelakaan seperti itu terjadi. Fang Yuan menatap Ma Hongyun, ekspresinya berubah muram. Untuk beberapa alasan, niat membunuh di hatinya semakin intensif. Dia menyilangkan tangannya, berdiri tinggi di pohon saat mulutnya menunjukkan senyum dingin, semakin menarik, keberuntungan menyaingi surga. Sekarang Hei Loulan dan Bai Yun Seng sedang bertarung, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku? Kali ini, Fang Yuan tidak pergi secara pribadi, melainkan memanipulasi para manusia pohon. Manusia pohon di lapisan paling dalam mengangkat tinju seperti palu mereka dengan tinggi ke udara. Di bawah manipulasi Fang Yun, mereka membanting pada saat yang sama. Bam! Dengan ledakan keras, Frost Jade Peacock berteriak menyedihkan saat kepalanya yang terangkat jatuh ke tanah. Penghalang pertahanan yang telah didirikannya dengan segala usahanya hancur, berubah menjadi debu keemasan saat dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Bahkan rintangan terakhir dihilangkan. Manusia pohon terdekat mengambil langkah besar ke depan, ia mengulurkan lengannya yang besar saat dengan cepat meraih Ma dan Zhao. Zhao Lianyun berteriak melengking, sementara Ma Hongyun memeluknya, punggungnya menghadap telapak tangan manusia pohon. Mati. Fang Yuan bergumam, sama sekali mengabaikan keberuntungan peti mati hitam di atas kepalanya yang tumbuh pesat. Telapak tangan manusia pohon itu menjulang tinggi di atas Ma dan Zhao, itu hanya perlu diperas ringan dan Ma dan Zhao akan berubah menjadi pasta daging. Tapi saat ini, getaran besar terjadi di gedung 88 yang sejati. Seluruh tempat bergetar. Kamu berani mengusirku, cepat terima kematianmu. Suara keras bisa terdengar, menusuk langit dan bumi, dan menyebabkan gendang telinga Fang Yuan merasakan sedikit sakit. Mendengar suara yang akrab ini, Ma Hongyun mengangkat kepalanya dengan gembira, berkata, itu leluhur tua tidak mati, dia kembali lagi. Hei Loulan mengungkapkan kegembiraan yang sama di wajahnya. Ekspresi Bai Yun Seng pucat, jika kehendak matahari raksasa kembali, 88 gedung yang sejati akan menampilkan kekuatan rumah Gu abadi peringkat 8, itu pasti bisa menjebak Gu abadi, ini bukan lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun saya menghabiskan beberapa waktu di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, tetapi 15 menit masih jauh dari selesai. Pupil Fang Yuan menyusut seukuran pin, dia sangat tercengang. Dia dengan cepat menggunakan token pemilik kaca dan memeriksa situasinya. Di luar gedung 88 yang sejati, ada lapisan dan lapisan partikel cahaya seperti pasir keemasan. Itu adalah kehendak matahari raksasa kolosal. Dia masih menggeram dengan marah, saat dia menahan serangan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, dia terus-menerus memberikan tekanan dan mencoba menerobos masuk ke gedung 88 yang sejati. Kehendak matahari raksasa yang ada di luar tidak masuk. Lalu siapa kehendak matahari raksasa ini di sini? Dari mana dia berasal? Fang Yuan sangat bingung. Tapi kehendak matahari raksasa yang baru saja muncul ini tidak ingin memberinya waktu untuk berpikir. Langit dan bumi bergetar, mereka yang berlari, mereka yang membantu Bai Yun Seng, mereka yang berdiri di tempat, mereka yang menjebak Ma Hongyun, semua manusia pohon menghentikan tindakan mereka, berdiri diam seperti patung. Wajah Fang Yuan merah,
Token pemilik kaca di tangannya panas seperti api. Retakan mulai muncul pada token pemilik, hanya dalam beberapa saat, token pemilik kaca hampir runtuh. Brengsek. Fang Yuan mengertakkan gigi, kehendak matahari raksasa misterius ini menyingkirkan pengaturan Gu Immortals benua tengah dengan cepat. Pengaturan ketiga yang dibuat benua tengah Gu Immortals sangat tersembunyi, tidak mudah bagi keinginan matahari raksasa untuk menemukannya. Tapi saat ini, Fang Yuan telah melepaskannya sepenuhnya, tidak ada cara untuk menyembunyikannya, kehendak matahari raksasa misterius ini menemukannya dengan mudah. Setelah token pemilik kaca pecah, pengaturan ketiga akan kehilangan efek, dan kehendak matahari raksasa di luar akan bebas masuk dan keluar dari gedung yang sejati. Pada saat itu, bahkan jika wasiat Giant Sun tidak menggunakan 88 gedung yang sejati, dia dapat dengan mudah membunuh Fang Yuan menggunakan kemampuannya sendiri. Bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menimpa Fang Yuan. Jangan bilang aku perlu menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur. Tidak, risiko menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur terlalu tinggi, saya belum pada tahap itu. Aku harus bertahan, aku masih bisa melanjutkan. Fang Yuan menggeram dengan marah, dia mengirim wasiatnya ke token pemilik kaca. Bam! Saat berikutnya, melalui token pemilik kaca, keinginannya berbenturan dengan kehendak matahari raksasa yang muncul entah dari mana. Tubuh Fang Yuan bergidik, dia menyemburkan seteguk darah karena keinginan yang dia suntikkan benar-benar lenyap. Kepalanya sangat sakit, seperti akan pecah. Pikirannya mengalami pukulan besar, karena kehendak Mo Yao berteriak terus-menerus. Tubuh Fang Yuan bergetar, dia merasa pusing dan tidak bisa berdiri. Setelah bertahan beberapa napas, dia jatuh dari cabang pohon yang tinggi. Swoosh! Angin bertiup, saat tiga manusia pohon terdekat tiba-tiba mengulurkan tangan pohon anggur mereka, meraih Fang Yuan dengan niat buruk. Fang Yuan kalah dalam kontes, kehendak Giant Sun telah mendapatkan kembali kendali atas babak ini, dengan demikian, manusia pohon juga menjadi musuh Fang Yuan, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka membunuh Fang Yuan. Karena peristiwa mendadak ini, Ma dan Zhou lolos dari kematian, di bawah pengaruh keinginan mereka untuk hidup, mereka mulai melarikan diri secara membabi buta di antara akar pohon yang kacau. Pada saat bahaya, Fang Yuan hampir tidak bisa mendapatkan kembali kesadaran. Dia berteriak ringan, menyuntikkan esensi purbanya ke dalam cacinggunya, mengumpulkan kekuatannya dan meninju serta menendang tangan pohon besar yang datang untuknya. Bam bam bam. Setelah tiga suara ledakan, tinjunya hancur saat Fang Yuan menyesuaikan keseimbangannya di udara, mendarat dengan tergesa-gesa. Akibat bersaing melawan kehendak Giant Sun tetap ada, telinganya berdengung dan pendengarannya hampir hilang sama sekali. Tapi Fang Yuan tidak menyesal. Faktanya, dia membuka mulutnya, tertawa keras, luar biasa. Bentrokan kehendak sebelumnya sama sekali tidak elegan, tetapi tidak hanya memungkinkan Fang Yuan untuk menyimpan token pemilik kacanya, dia bahkan menemukan kebenaran tentang wasiat matahari raksasa. Kehendak misterius yang baru muncul dan misterius ini tidak sekuat yang diharapkan. Dia juga tidak menyangka Fang Yuan akan membuat pilihan seperti itu. Wasiat ini dibagi menjadi tiga, bagian terbesarnya berurusan dengan pengaturan ketiga, sebagian kecil sibuk memperebutkan hak kendali babak ini, sedangkan bagian terakhir menang dalam kontes melawan Fang Yuan melalui token pemilik kaca. Pada akhirnya, surat wasiat Fang Yuan yang disuntikkan memusnahkan kehendak matahari raksasa yang menang, dan dikombinasikan dengan pengaturan ketiga, meskipun keinginannya musnah, dia berhasil membahayakan sebagian besar kehendak matahari raksasa. Dengan demikian, kehendak matahari raksasa hanya tersisa dengan sebagian kecil yang mengendalikan putaran ini. Kehendak matahari raksasa jatuh ke dalam kemarahan yang ekstrim, dia tidak menyangka manusia kecil ini memiliki nyali untuk menantang keinginannya secara langsung. Dia juga tidak menyangka bahwa manusia ini telah menyimpan begitu banyak keinginan di benaknya. Ini semua berkat Mo Yao dengan jujur. Untuk menghadapi Mo Yao, Fang Yuan menyimpan sejumlah besar surat wasiat di benaknya sebagai cadangan. Dia memiliki kehendak khusus, kemauan bermain, kehendak yang disengaja, menjaga kehendak, kehendak hati dan lain-lain, dia memiliki berbagai banyak wasiat. Kehendak Giant Sun sangat meremehkan kapasitas Fang Yuan, dan karena dia ingin menyelamatkan situasi, dia diserang balik oleh Fang Yuan dan pada akhirnya, lengah dan menderita kerugian besar. Aku akan memusnahkan mayatmu.
Keinginan Giant Sun marah sampai titik didihnya, dia terus memanipulasi manusia pohon untuk menyerang. Fang Yuan menghindar ke kiri dan ke kanan, menggunakan semua usahanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Manusia pohon ini memiliki kulit dan daging yang tebal, bahkan jika cabang, lengan, dan kaki mereka patah, mereka tidak akan mati, mereka memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bukan ide yang baik untuk melawan mereka secara langsung. Saat dia menghindar, luka Fang Yuan pulih dengan cepat. Dia dengan cepat menyadari bahwa manusia pohon tidak hanya menyerangnya, tetapi juga Bai Yun Seng dan bahkan Ma Hong Yun. Lebih tepatnya, mereka menyerang Zhao Lian Yun yang berada di samping Ma Hong Yun. Ma dan Zhao melarikan diri di bawah pengejaran para manusia pohon, mereka berada dalam situasi berbahaya. Mereka dengan panik melarikan diri tanpa tujuan, tetapi mereka benar-benar mendekati Fang Yuan. Tolong selamatkan kami. Ma Hong Yun akhirnya melihat Fang Yuan, berteriak keras minta tolong. Sangat naif. Fang Yuan tertawa sinis, segera mendekatinya. Saat kedua belah pihak semakin dekat, Fang Yuan berteriak keras, keinginan Giant Sun mencoba membunuhmu, kami memiliki musuh yang sama, kemarilah. Hati-hati. Zhao Lian Yun yang sedang berlari menunjukkan keraguan dan kekhawatiran. Tetapi situasi saat ini adalah, hanya Fang Yuan yang bisa melindungi mereka. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika mereka tinggal, mereka pasti akan dibunuh oleh manusia pohon. Jika mereka pergi ke Fang Yuan, mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selamatkan, tentu saja kita akan menyelamatkan mereka. Cepat selamatkan mereka. Dalam benaknya, kehendak Mo Yao tiba-tiba berteriak. Novel full com. Apa? Fang Yuan mengira dia salah mendengar. Mo Yao berbicara dengan cepat, apakah kamu masih tidak mengerti? Keinginan Giant Sun adalah kehendak khusus yang sangat besar, dia tahu kekuatan keberuntungan yang menyaingi surga Gu, niatnya bukan untuk berurusan dengan Ma Hong Yun. Tetapi ketika dia pertama kali terbentuk, tubuh utamanya telah menempatkan aturan padanya, yaitu untuk memusnahkan iblis dunia lain yang dia lihat. Dia iblis dunia lain, jangan bilang kamu tidak tertarik. Tapi yang paling penting adalah, jika Anda menyelamatkan Zhao Lian Yun itu akan menjadi senjata terbaik melawan kehendak matahari raksasa. Karena Ma Hong Yun dan Zhao Lian Yun benar-benar jatuh cinta, mereka pasti akan menjadi musuh dengan kehendak Giant Sun. Pada saat itu, kehendak matahari raksasa akan ditangani menggunakan kekuatan keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Kata-kata Mo Yao sangat mengharukan. Sekaligus, niat membunuh tersembunyi yang dia miliki terhadap Ma Hong Yun menyusut. Tunggu, Ma dan Zhao berada dalam bahaya besar sekarang, mereka mungkin terjepit atau diinjak-injak oleh manusia pohon kapan saja. Jika saya muncul sekarang, bukankah saya akan menyelamatkan mereka? Fang Yuan tiba-tiba memikirkan hal ini, menjadi tercengang. Meskipun Ma Hong Yun berada di peringkat 3, dia terlalu sulit untuk dibunuh. Pertama kali niat membunuh Fang Yuan muncul, Hei Loulan menunjukkan kartu trufnya, dia melepaskan fisiknya yang ekstrim dan mengejar Bai Yun Seng. Seketika dia memiliki niat membunuh, kehendak Giant Sun muncul entah dari mana dan melukai Fang Yuan dengan parah. Dan sekarang, telinganya berdengung dan pikirannya melemah setidaknya 30%. Meskipun dia melindungi token pemilik kaca dan membahayakan keinginan Giant Sun, dia kehilangan kendali atas ronde ini. Sekarang, Fang Yuan memiliki gelombang ketiga niat membunuhnya, dan Mo Yao adalah orang yang menghentikannya. Tapi masalahnya adalah, dia sangat masuk akal. Bahkan Fang Yuan sendiri yakin. Alasan Fang Yuan ingin membunuh Ma Hong Yun sebelumnya adalah untuk mengubah kepemilikan roh tanah. Tapi sekarang Hei Loulan menunjukkan kekuatan pertempurannya yang sebenarnya dan melindungi emosi palsu Will Gu, sehingga Fang Yuan tidak memilikinya. Apa gunanya membunuh keduanya? Jangan bilang bahwa ketiga kalinya ini, yang menghentikanku sebenarnya adalah diriku sendiri. Saat dia dikejutkan oleh kenyataan, Fang Yuan terikat lidah. Fang Yuan benar-benar mengalami kekuatan keberuntungan yang menyaingi surga Gu sekarang. Ini adalah bentuk ketidakberdayaan, seperti dipermainkan oleh takdir, di mana seseorang tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan semakin mereka berjuang, semakin dalam mereka akan jatuh ke dalam keputusasaan. Dipaksa oleh situasi dan untuk menghindari bencana, sepertinya Fang Yuan hanya bisa memilih untuk memaksimalkan manfaatnya. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat memperpendek.
Untuk menyelamatkan mereka, atau tidak menyelamatkan mereka. Mo Yao berulang kali berteriak di benak Fang Yuan, simpan, selamatkan mereka. Risen juga memberitahu Fang Yuan bahwa menyelamatkan Ma Hongyun akan membuatnya berdiri di sisi yang sama dengan Fortune Rivaling Heaven, dan dia bisa meminjam kekuatannya untuk menghadapi kehendak Giant Sun. Namun, ada suara di hati Fang Yuan. Suara ini menggeram, berteriak dan meraung. Simpan, apakah saya akan menyerah? Apakah saya akan menundukkan kepala? Aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Apa yang saya takutkan? Takut dengan dua sampah ini. Bahkan surga menyaingi keberuntungan tidak bisa menghalangi saya. Telinga Fang Yuan berdengung tanpa henti, tetapi suara ini terus menjadi lebih keras, secara bertahap menekan setiap suara lainnya. Dia merasakan semburan sakit kepala yang hebat. Dia merasa mulutnya mengering di depan pilihan ini. Suara di dalam hatinya, bagaimanapun, semakin keras dan jelas sampai hatinya mulai bergetar. Setiap lolongan, setiap raungan, setiap teriakan, sepertinya melemparkan seikat kayu bakar ke dalam kemarahan di hati Fang Yuan. Api yang menyala melonjak. Itu adalah api ambisi, semangat juangnya, semangatnya yang pantang menyerah dan keras kepala untuk menantang yang kuat. Api membumbung tinggi, mata Fang Yuan berubah menjadi merah, darahnya mendidih dan melonjak seperti gelombang yang bergelombang. Ayo, izinkan aku mengirimmu pergi secara pribadi. Fang Yuan berbicara, suaranya serak seperti pasir yang menggertakkan besi. Dia melakukan apa yang biasanya tidak akan dia lakukan, bertentangan dengan gayanya memprioritaskan tunjangan. Dengan ekspresi jahat dan mata bersinar dengan niat membunuh yang tajam, dia menghancurkan manusia pohon raksasa di depannya, merobek tanaman merambat yang berputar dan melingkar yang tak terhitung jumlahnya. Dia mencapai Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Kemudian, dia mengangkat tinjunya. Bahkan sebelum pukulannya menyerang, aura tinju yang menakutkan sudah mengembun menjadi padat. Niat membunuh yang brutal hampir memperkuat bahkan udara. Mata Ma Hongyun terbuka lebar, tidak pernah menyangka Fang Yuan memiliki niat membunuh yang begitu tegas. Dia menjadi pucat karena ketakutan, dan dalam kepanikannya, dia tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Aduh! Zhao Lianyun telah berpegangan tangan dengan Ma Hongyun, dan dengan demikian juga ditarik ke tanah. Kejadian tak terduga ini mengejutkan Fang Yuan. Dia sudah sangat waspada karena kecelakaan berulang. Tetapi dia segera menemukan bahwa kecelakaan kecil ini hanya memperpanjang waktu dia menabrak mereka sedikit. Pada saat yang sama, dua manusia pohon raksasa juga mencapai Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Tidak peduli manusia pohon mana itu, hanya perlu satu kaki untuk menghancurkan keduanya berkeping-keping. Tapi kehendak Giant Sun benar-benar tidak ingin menyakiti Ma Hongyun, dan hanya bisa memobilisasi tanaman merambat untuk menyelinap ke Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, untuk memisahkan mereka dan kemudian membunuh Zhao Lianyun. 5 manusia pohon tiba-tiba menembus tanah pada saat ini dan secara kebetulan menghalangi jalan Fang Yuan. Pertahanan yang kuat ini mengharuskan Fang Yuan untuk membuang setidaknya selusin nafas waktu. Keinginan matahari raksasa menggunakan taktik sebelumnya lagi. Saat ini, roh tanah yang sangat lemah sudah diusir dari lapangan permainan. Emosi palsu Maus, Gu aman karena dilindungi oleh Hei Loulan. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun mungkin telah menjadi pemilik tanah yang diberkati, tetapi selama Zhao Lianyun terbunuh, koneksi ini akan dibatalkan. Pada saat itu, belum terlambat untuk menyelamatkan situasi dengan menggunakan emosi palsu maukah Gu palsu untuk menjadikan Hei Loulan dan Ma Hongyun sebagai pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dengan demikian, kehendak Giant Sun menghalangi Fang Yuan untuk membunuh Ma Hongyun. Brengsek, perasaan seperti ini lagi, selalu di tempat penting dan pada saat krusial. Fang Yuan mengertakkan gigi, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mirobos garis pertahanan secara paksa. Bunyi gedebuk. Tabrakan seperti guntur terjadi satu demi satu. Fang Yuan seperti harimau yang dilepaskan, serangannya yang sengit langsung mematahkan pertahanan manusia pohon. Seluruh proses hanya berlangsung kurang dari 10 napas. Namun, Fang Yuan juga harus membayar harga yang mahal. 3 luka besar ditambahkan ke tubuh Fang Yuan, satu menembus dadanya, yang lain menembus punggungnya, dan yang lain membentuk lubang berdarah di perutnya seukuran kepalan tangan bayi. Lengan kanannya patah parah, kaki kirinya terpelintir dengan aneh ke samping. Hahaha, Fang Yuan, bagaimanapun, melolong tertawa.
Dia tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya untuk sementara waktu, tetapi dia masih memiliki gerakan Gu, dia masih bisa terbang. Dia dengan cepat mengejar Ma Hongyun dan Zhao Lianyun melalui udara. Ma Hongyun membungkuk, melindungi Zhao Lianyun erat di bawahnya. Tanaman merambat melingkar di sekitar mereka dari luar. Tanaman merambat ini ingin memisahkan keduanya tanpa menyakiti Ma Hongyun. Ma Hongyun berhadapan dengan tanaman merambat. Tapi tentu saja, dia lebih lemah dan melihat saat dia dan Zhao Lianyun dipisahkan secara paksa. Dia menggigit bibirnya dan memelototi dengan mata marah, tetapi dia tidak berdaya. Tidak, dia meraung dengan mata merah. Keputusasaan dan rasa sakit memenuhi dia saat dia melihat kekasihnya akan mati di depannya, tampak seperti binatang buas yang dipaksa ke sudut. Selamatkan dia dengan cepat, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelamatkannya. Selama kamu menyelamatkan mereka, Ma Hongyun pasti akan merasa berterima kasih padamu, kamu kemudian dapat meminjam kekuatan kekayaannya yang menyaingi surga. Pikirkan saja, mengapa Giant Sun tidak akan membunuh Ma Hongyun, itu untuk menggunakan keberuntungannya. Mo Yao berteriak lagi, membujuk Fang Yuan. Pembaruan oleh novel Full.com. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Fang Yuan menjawab dengan dingin yang kejam. Kesuksesan ada di depannya, tetapi dia malah menjadi tenang, dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, bahkan tidak ada ekspresi jahat sebelumnya. Mati. Ketika Ma Hongyun dan Zhao Lianyun berada dalam jangkauannya, Fang Yuan segera menyerang dengan serangan fatal. Serangan ini memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, meledakkan seluruh udara di depannya. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi itu seperti naga jahat yang naik ke surga, saat menyelimuti Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Tidak, kali ini, kehendak Giant Sun yang berteriak tak berdaya dan putus asa. Dia segera memobilisasi manusia pohon di sekitarnya untuk menggunakan tubuh mereka sendiri untuk melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Pohon merambat tidak lagi memisahkan keduanya, sebaliknya mereka berusaha mengevakuasi mereka dengan cepat. Tapi, keinginan Giant Sun masih terasa sedih. Dia tahu semua ini tidak akan berguna. Serangan ini dipenuhi dengan kemarahan Fang Yuan yang terpendam, bagaimana bisa dengan mudah diblokir dan dihindari. Batang manusia pohon hancur, tanaman merambat juga tidak punya cukup waktu untuk mengevakuasi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Pada akhirnya, serangan yang masih memiliki kekuatan ofensif puncaknya akan langsung menghancurkan mereka berkeping-keping. Meskipun ada banyak manusia pohon yang memenuhi hutan yang luas, semuanya sudah terlambat. Fang Yuan tegas, meletus dengan seluruh kekuatannya untuk menerobos garis pertahanan dan berhasil meraih momen penting. Gerakan manusia pohon lambat dan mereka tidak pandai memberikan bala bantuan yang cepat. Ma Hongyun pasti daging mati. Pada saat ini, tidak hanya Fang Yuan, bahkan Giant Sun juga berpikir demikian. Mereka tidak hanya berpikir begitu, bahkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun tidak memiliki harapan untuk selamat dari serangan itu. Faktor apapun yang dapat mempengaruhi situasi tampaknya sudah memainkan peran mereka. Hei Loulan, Bai Yun Seng, 88 gedung yang sejati, kehendak matahari raksasa, merak giok es, Fang Yuan, Mo Yao. Semua orang atau benda ini telah menunjukkan semua kekuatan mereka pada saat ini. Waktu sepertinya melambat, bibir Fang Yuan melengkung untuk memperlihatkan senyuman. Sekarang, apakah ada yang tersisa yang bisa menyelamatkan Ma Hongyun? Namun, pada saat berikutnya, gemuruh. Suara keras terdengar, menyebabkan getaran besar dan membuat pohon yang tak terhitung jumlahnya berderit. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari seluruh putaran. Apakah kehendak Giant Sun memasuki gedung yang sejati? Fang Yuan menjadi kubur, tetapi segera menemukan bahwa itu tidak terjadi. Kehendak matahari raksasa masih dipukuli di luar gedung. Gu Immortals benua tengah telah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan metode ketiga, itu tidak pernah bisa diremehkan. Jika bukan karena ini, Gu Immortals benua tengah tidak akan mampu menggulingkan 88 gedung yang sejati dan kembali menang di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Benjolan cahaya keemasan yang sangat besar bergerak seperti meteor dan bahkan sebelum suara itu tercatat di telinga seseorang, itu jatuh ke tanah, langsung menghancurkan manusia pohon di sekitarnya dan melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun di dalamnya. Bukankah ini, jalan keberuntungan itu warisan sejati tertinggi? Mo Yao sangat terkejut, dia tanpa sadar berteriak.
Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya warisan sejati tertinggi ini berada di domain terpencil warisan sejati? Bagaimana tiba-tiba menabrak babak ini dan melemparkan dirinya ke tubuh Ma Hongyun? Tanpa pilihan, Fang Yuan hanya bisa menghentikan langkahnya. Dia telah mengalami kekuatan warisan sejati tertinggi di domain terpencil warisan sejati. Ini bukan sesuatu yang bisa dia sentuh. Tapi kenapa, Ma Hongyun tertutup oleh cahaya ini, tetapi mengapa tidak ada yang terjadi padanya? Untuk sesaat, Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan sangat sedih. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam upaya ketiganya untuk membunuh Ma Hongyun. Dia bahkan telah melihat harapan beberapa saat yang lalu, kesuksesan tampaknya ada tepat di depannya, tetapi dia masih gagal pada akhirnya. Mengapa warisan sejati tertinggi pindah ke Ma Hongyun? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mo Yao benar-benar kehilangan kendali diri saat dia menggaruk kepalanya, menyebabkan rambut panjangnya menjadi berantakan, menyerupai wanita gila. Ini tidak mengherankan. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung, menghabiskan semua energi dan usahanya tetapi hanya mampu membuka celah di jalan keberuntungan warisan sejati. Dari mana keberuntungan yang menyaingi surga Gu melarikan diri? Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memperbaiki bencana yang memberi isyarat kepada Gu. Tapi bencana yang memberi isyarat kepada Gu ini tidak dapat membantu suaminya, Bo Qing, menyebabkan dia dan Bo Qing binasa. Tetapi pada saat ini, dia sedang menyaksikan warisan sejati tertinggi jalan keberuntungan ini melemparkan dirinya ke fana peringkat 3. Bahkan jika Anda memiliki keberuntungan yang menyaingi surga, bukankah ini berlebihan? Mengapa bukan saya? Saya berusaha keras, membayar harga yang sangat besar, mengapa bukan saya? Mengapa manusia biasa, bodoh, anak kecil ini? Ini adalah perbandingan yang bisa membuat seseorang mati karena marah. Fang Yuan secara paksa menenangkan diri dan berusaha keras untuk menghilangkan emosi yang tidak dibutuhkan, merenungkan peristiwa ini. Kilatan inspirasi yang cerah sepertinya berkeliaran di benaknya, tetapi sangat sulit untuk dipahami. Saya mengerti. Tiba-tiba, tubuh Fang Yuan bergetar saat dia menangkap kilatan inspirasi ini, dan memahami peristiwa yang tampaknya mustahil ini. Warisan sejati tertinggi ini mengakui Ma Hongyun dan bukan yang lain sebagai tuannya sendiri. Ini karena, Ma Hongyun memiliki kekuatan keberuntungan yang menyaingi surga Gu padanya. Keberuntungan yang menyaingi surga Gu adalah esensi sejati dari jalur keberuntungan yang mulia abadi matahari raksasa, kristalisasi klasik dari jalur keberuntungan. Untuk warisan sejati tertinggi, itu adalah pemimpin dan kaisar. Tetapi mengapa warisan sejati tertinggi tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi memilih saat yang tepat ini? Warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan terletak di domain terpencil warisan sejati, bagaimana bisa datang ke sini tanpa sajak atau alasan? Kedua pertanyaan ini sebenarnya menunjuk pada faktor yang sama, kehendak matahari raksasa. Bersambung.